melihat pola kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lucy, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Jargon NTT Bangkit Masyarakat Sejahtera sangat visioner dan prospektif. Jargon pembangunan NTT ini, bila diterjemahkan dan dilaksanakan secara konsisten, akuntabel dan transparan, akan membawa NTT sejahtera bukan hanya untuk hari ini, tetapi berkelanjutan sampai ke anak cucu. Untuk bisa menarik gerbang pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai, maka faktor utama yang sangat menentukan adalah sumber daya manusia yang utuh, jiwa dan raga mulai dari top manajer sampai pada semua perangkat pelaksana. Keberhasilan pembangunan merupakan hasil kerjasama lintas sektor yang saling bersinergi, bersama-sama mengoptimalkan semua kompetensi yang dimiliki menuju satu visi, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks sektoral tersebut, maka pendidikan menjadi lokomotif sumber daya manusia. Potret sektor pendidikan sebagai lokomotif harus memiliki indikator yang dapat diukur. Tidak hanya idealis tetapi objektif konstruktif. Mungkin tidak komprehensif untuk mendeskripsikan profil pendidikan di NTT saat ini, tetapi YouTuber dan masyarakat NTT setidaknya harus mengetahui sedikit informasi agar dapat menumbuhkan rasa optimisme bersama membangun NTT, terutama dalam sektor pendidikan. Linus Lucy SPD MPD yang dipercayakan oleh Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mungkin bukan pilihan terbaik bagi semua orang, tetapi rekam jejak akademis yang dimiliki, kemudian dilengkapi dengan pengalaman penting dalam jabatan birokrasi, setidaknya membuat rasa a priori yang berlebihan sirna. Walaupun berawal dari penulis lepas, Kadis P dan K Provinsi NTT ini selalu menuangkan ide, problem dan solusi pembangunan dalam bentuk artikel dan dipublikasi dalam berbagai media massa cetak kebanggaan NTT seperti Harian Utama Pos Kupang, Timor Express, Radar, Kursor, Victory News sejak tahun 2004 sampai sekarang. Rasa nasionalisme yang begitu tinggi dituangkan dalam sebuah opini di bawah titel Kelola Perbatasan dengan Hati. Kemudian rasa keberpihakan terhadap Nusa Floba Morata dan tentu panggilan nurani yang bening. Kadis P dan K Provinsi NTT menulis sebuah buku garis merah pendidikan dengan judul Benarkah Manusia NTT Itu Bodoh? Atas kemampuan akademis yang sangat mumpuni, disertai panggilan nurani untuk mengabdi bagi kesejahteraan banyak orang, Linus Lucy SPD MPD diberikan beberapa jabatan penting. Baginya jabatan apapun di birokrasi pemerintahan merupakan amanat Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dengan pengabdian yang total, loyalitas terhadap pekerjaan, dan melaksanakan semua pekerjaan dengan hati. Di tahun 2010, memangku jabatan Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Melalui mekanisme penilaian kinerja tahun 2013, beliau dipercayakan menjadi Kepala Bidang Pengembangan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga hingga tahun 2015. Menjadi pemimpin tidak hanya tahu banyak dari yang sedikit, tetapi tahu sedikit dari yang banyak.
maka Linus Lucy SPD MPD dengan kompleksitas pengetahuannya dipercayakan mengurus program Keluarga Harapan serta kebencanaan di bidang perlindungan jaminan sosial Dinas Sosial. Kemudian menjadi Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya dipercayakan menjadi PLT sebelum dilantik oleh Gubernur Victor Bung Tilu Leskodat menjadi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi pada tanggal 27 Juli 2019. Tidak berlebihan kalau dikatakan Linus Lucy SPD MPD memiliki kompetensi yang paripurna dalam mengelola pendidikan. Berdasarkan kompetensi yang dimiliki, disertai integritas pribadi yang sudah teruji, maka walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang, pada tanggal 3 Agustus 2020, Gubernur Victor Bung Tilu Leskodat melantik Linus Lucy SPD MPD menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang. Di sela kesibukan dan tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekali lagi Gubernur Victor melantik Linus Lucy SPD MPD menjadi caretaker atau pejabat sementara Bupati Ngada 26 September hingga 5 Desember 2020. Linus Lucy SPD MPD saat menjadi Sekretaris dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan mengatakan bahwa kita harus bekerja secara tim dengan manajemen talenta sehingga masalah perbatasan dapat diselesaikan tanpa masalah. Linus Lucy mampu mendamaikan para bupati, wali kota yang bersengketa puluhan tahun. Tercatat batas Sumba Barat Daya dan Sumba Barat menyangkut Desa Karang Indah bersama Gubernur Victor Bung Tilu Leskodat dan kedua bupati. Masalah yang rumit dan menegangkan dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian perbatasan Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yang sudah 46 tahun selalu terjadi perang antara masyarakat perbatasan dapat diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan melalui penanaman pilar batas pada tanggal 14 Juni 2019 disaksikan Gubernur Victor Bung Tilu Leskodat bersama Wakil Gubernur Joseph Naisoi. Sebagai kado istimewa 20 Desember 2020 bertepatan dengan HUT NTT, Gubernur menyerahkan Permendagri batas kedua kabupaten kepada kedua bupati. Selain itu, persoalan Lotas Malaka dengan Lotas TTS yang bersengketa selama Provinsi NTT berdiri dapat diselesaikan tanpa tumpahan darah dan sekarang menunggu Permendagri terkait batas. Sosok low profile yang menjadi falsafah hidup Linus Lucy mampu membangun jejaring kerja yang prospektif dalam menumbuhkan optimisme dunia pendidikan. Revitalisasi SMK negeri menjadi 4 tahun dan mendorong mata pelajaran di SD cukup 3 masih menjadi idealismenya. Pembangunan sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur memiliki kompleksitas permasalahan yang memang harus diretas dan diberikan solusi yang positif dan produktif. Karena pendidikan selalu bersifat dinamis, maka agresivitas program mutlak dilaksanakan. Kita harus mengambil langkah untuk melakukan restorisasi pendidikan di bawah jargon kebangkitan pendidikan dan kebudayaan. Untuk lebih mengoperasionalkan kebijakan restorisasi pendidikan dimaksud, maka dirumuskan dan ditetapkan beberapa misi sekaligus untuk menjawab tuntutan visi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera. Ada 5 rumusan misi pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus dilaksanakan. 1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan manajemen pendidikan. 3. Mengembangkan pendidikan karakter berdasarkan kearifan budaya lokal. 4.
melestarikan nilai-nilai budaya Nusa Tenggara Timur. 5. Meningkatkan daya saing pendidikan. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari berbagai perspektif dan asumsi. Walaupun demikian, kenyataannya, penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai sektor harus menetapkan program strategis sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Ada 7 program strategis pendidikan dan kebudayaan NTT yang harus dilaksanakan. 1. Meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Perluasan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. 3. Peningkatan hubungan dan kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja dan usaha. 4. Manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan pelayanan khusus. 6. Percepatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada daerah perbatasan. 7. Mengintegrasikan aspek-aspek seni dan budaya dalam pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur ditentukan oleh semua pihak, baik jajaran birokrasi maupun stakeholder dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan yang berjenjang hendaknya tidak mengkultuskan program dari jenjang yang lebih tinggi. Yang harus dilaksanakan secara cermat adalah inovasi dan kreativitas untuk disesuaikan dengan karakter permasalahan daerah masing-masing. Tentu publik berharap statement dan komitmen kunci dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk memajukan pendidikan, kita harus memuliakan harkat dan martabat guru. Setelah itu kita harus merestorasi kebangkitan pendidikan dan kebudayaan yang revolusioner menuju NTT cerdas, NTT bangkit, dan NTT sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memampukan kita untuk meningkatkan output dan outcome pendidikan di Nusa Tenggara Timur, menahkodai pendidikan NTT dengan hati.